Ada duit, coli, beli mobil gitu. Ejakulasi sukses. Kalian bukan yang buat Cortex kan? Bukan. Kalau nggak kita akhiri podcast ini. Lu hire berapa programmer deh sekarang? Jumlah programmer lu berapa? Tim 130. Tapi kalau udah entrepreneur, ada kepastian yang paling pasti. Apa? Ketidakpastian. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel gua. Kalau biasanya kalian dengerin channel gua tuh suka menghina website pemerintah, hari ini gua mendatangkan 2 bintang tamu. Kita akhirnya ngobrol dengan serius aja deh. Ini temanya podcast nih, pertama kali podcast ya guys. Oh iya. Podcast. Jadi gua menghadirkan bintang tamu hari ini. Gua menghadirkan siapa? Seperti tema channel gua kan sering bahas website, aplikasi, dan sering meng-review website government yang aneh-aneh. Nah, gua buktiin ke kalian kalau banyak anak-anak IT di Indonesia ini teman-teman ya, yang ternyata sukses, yang ternyata pinter, yang ternyata punya bisnis IT dan bisa jalan di Indonesia ini gitu. Dan gua hadirkan 2 orang ini, namanya Mas Sidik dan Mas Tovan. Nah biar pada kenal nih Mas, kita kan ini temanya podcast nih. Kenalan dulu deh ya, siapa, terus kan kalau gue kan udah pada kenal mungkin ya. Jadi gue David, gue punya bisnis bapak ekspor dan gue bantu UMKM ekspor dan untuk untuk mereka bisa berkembang tembus pasar luar negeri gitu. Nah kalau kalian ini dari Bro Sidik dan Bro Topan nih, apa sih bisnisnya sebenarnya? Anak IT beneran atau enggak ini? Ya basically sebenarnya kita punya software engineering company. Ya beberapa aplikasi yang kita bangun mungkin ada di handphone teman-teman ya. Di Bro David juga pasti megang lah aplikasi yang pernah kita buat juga buat klien kita. Kita dari NBS, bisa dicek aja di website kita nbs.co.id. Ini partner bisnis saya lah ya, partner of life buat bangun usaha ya. Jadi kita udah jalan dari 2012. Ya lama banget. Kalian bukan yang buat Cortex kan? Bukan. Kalau nggak kita akhiri podcast ini. Bukan. Oke silakan lanjut Pak. Ya mungkin itulah perkenalan singkat lah dari kita. Ya. Dan Sidik Silakan. Ya tadi kan garis bawahi, kata-kata Pak Topan harus garis bawahi itu. Kita software engineering company gitu. Iya, oke. Karena kita bukan software house yang ngoding di rumah sebetulnya. Oke. Kita ngoding di gedung kan, nggak mungkin kita bilang Iya. software tower gitu kan. Jadi enggak, itu bercanda sebenarnya. Jadi kita software engineering company, kita selalu bilang bahwa kita coba untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia di level software engineering practice lah. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu juga bahwa ngembangin aplikasi kan nggak gampang ya, dan investasinya besar ya, dan kadang-kadang juga ketika dikembangkan bisnis juga berharap besar, dapat revenue dari sana, investasinya balik gitu ya, setidaknya bisa mengakselerasi bisnis. Nah ternyata kenyataannya jarang yang seperti itu Pak, makanya di NBS kita punya visi bagaimana ngasilin aplikasi yang punya kualitas, yang didefinisikan dari reliability, scalability, juga sustainability. Oke. Itulah kenapa banyak yang percaya sama NBS sejauh ini. Sebutkan yang bisa disebut klien terbesar kalian yang teman-teman semua nih tahu nih, biar membuka mata nih. Ternyata ini gede yang ngerjain kalian loh, yang ngerjain anak bangsa sendiri loh. Coba yang boleh disebut aja. Ya mungkin kalau pernah naik transportasi paling excellent service-nya di Jakarta itu kita yang bangun. Kalau teman-teman pernah nonton bioskop dari salah satu aplikasi mobile yang cukup terkenal juga kita yang bangun. Oh, gue tahu tuh. Ya, tahu lah ya pasti pakai. Sekarang nonton bioskop pasti pakai apps semua kan. Terus kalau belanja iPhone di salah satu ya supplier ya mungkin ataupun penyedia iPhone Indonesia itu salah satunya mungkin kita juga yang bangun gitu. Jadi ada banyak lah ya, bisa lihat di website kita juga. Jadi kita specialty memang di mobile app dan memang kuat di high concurrent development. Ya terbiasa lah ngurusin beberapa app yang mungkin usernya concurrentnya di atas 50.000, 100.000 atau 30.000 minimal. Gua dulu tuh pas kerja di US bro, walaupun remote karena lagi COVID, gue banyak lihat anak-anak bangsa kita yang ngerjain kayak page-nya Google. Terus kalau kita bisa lihat lagi aplikasi finance di US itu banyak tim gue yang ngerjain, bahkan ada iOS engineer gue cewek dulu ngerjain iOS, coding iOS cewek. Terus ada lagi bahkan landing page perusahaan gue dulu yang base-nya di New York dikerjain sama anak yang lokasinya di Riau, di pinggir kebun sawit. Jadi ketika gue ketemu mereka nih teman-teman, kayaknya ini deh mereka yang harus gue deketin, jadi bisa membuka mata kalian nih. Kalau banyak anak-anak IT kita tuh yang memang biasa ngerjain aplikasi yang dipakai orang banyak gitu loh. Karena sebelumnya kan gue sering review aplikasi ya. Jadi
kita mau buka mata dan kita mau share hari ini. Kenapa sih teman-teman ini dari programmer nih awalnya, kenapa bisa jadi pengusaha? Nah, apakah mereka sekarang tambah kaya atau mereka tambah miskin? Judul yang sangat ini ya. Iya, judul yang sangat wow kan, makanya kan. Anomali sekali itu. Yang dikira usaha tambah kaya. Bayar tagihan bos. Terus, nah mungkin gue tanya dulu nih, titik balik kalian usaha tuh kayak gimana? Nah kalau gue kan dulu memang dari guru SMK ya sorry, terus gue pindah binus, terus gue bangun startup sama temen gue, diakuisisi. Gue kan dulu jalur startup, terus gue bangkrut, gue kerja lagi di US, terus gue bangun bisnis lagi gitu loh. Jatuh bangun. Nah kalau kalian gimana sih titik baliknya sampai gue lihat mata kepala sendiri kantor kalian bagus gitu di suatu bilangan di Jakarta gitu, dan gue sampai kaget, ini kantor software house anak bangsa nih, buset bagus bener gitu, kantor gue nggak ada apa-apanya gitu, keren banget. Nah gimana sih titik balik kalian? Pasti kalian mulai dari nol dong. Nggak ada yang anak komlo kan di sini? Nggak ada. Kalau ada kita stop aja di sini. Nggak. Oke. Silakan bro. Kalau berbicara kita mulai dari mana, sebetulnya kita dari kuliah emang pengen bangun bisnis. Cuman kita nggak, tanda kutip, nggak bego-bego amat lah ya bangun bisnis. Kita nggak pernah kerja dulu, jadi akhirnya gue sama Tovan tuh kerja. Jadi MBS itu kan dari 2012. Tapi sebetulnya niatannya itu dari kita zaman kuliah. Ini teman kosan gue pak, gitu ya. Gue numpang di kosannya dia sebetulnya. Kalian kos bareng? Iya, gue hamain kosannya dia sebetulnya. Gokil ya. Kalau zaman kuliah ada yang datang ke kosan itu kayak mesti dihindarin deh. Soalnya itu bikin makanan lo habis. Iya, terus kos-kosan cowok tuh apalagi programmer bau baju kering ya. Bau baju basah. Bau baju basah sumpah. Itu masih nggak hilang loh baunya sampai gue. Ciri khas. Gue dulu main Dota pada nggak pakai baju pas. Kalau teman-teman ngekos ya emang dikira dulu itu pakai AC. Zaman dulu tuh nggak ada AC. Udah kita pakai kipas angin, main Dota buka baju, ada yang lengket-lengketan. Wah udah kacau deh, bau banget. Gitu tuh. Betul ya. Dan ya gue ada kosannya dia, terus kita bilang kita setup bisnis gitu kan. Cuman kita pengen belajar sebetulnya. Mulai ya gue kayak, kalau lu pernah baca bukunya Robert Kiyosaki gitu yang Rich Dad Poor Dad gitu kan, dia bilang kalau lu mau membangun sebuah bisnis gitu, ada yang gua nangkap adalah lu ketika lu bekerja adalah buat belajar. Jadi kebetulan itu yang gua amini banget, dan gua sama Tovan itu sama partner gua, ex-partner kita, yuk kita kerja di 3 tempat yang berbeda yang punya spesialisasi masing-masing. Kebetulan gua di enterprise di startup gitu ya waktu itu. Karena aksesnya gue ada di sana, lalu Tovan di enterprise, lalu ada ex-partner kita tuh di perusahaan seperti kita yang sekarang kita bangun gitu ya, software house waktu itu. Dan berjalannya waktu, akhirnya kita sama-sama putusin bahwa yaudah ada satu titik di mana semuanya resign gitu ya, semuanya resign. Kita setup dari awal, yang tadinya lu bayangin punya gaji gitu ya, terus tiba-tiba lu harus memikirkan ini bulan per bulannya seperti apa, hidup dari invoice ke invoice. Tapi balik lagi yang memotivasi kita gitu ya, apalagi saya pribadi adalah kayak hidup tuh penuh tantangan gitu ya. Kita pengen punya tantangan yang lebih aja, dan ketika ini kita jadikan motivasi kita, yaudah kita bangun usaha karena saya yakin setiap orang pasti bakalan jadi pengusaha kok pada akhirnya. Bapak saya juga seperti itu akhirnya kan, PNS jadi pengusaha dia. Terus yang kedua adalah kita ngeliat bahwa ini pilihan hidup yang paling ngebuat kita tuh roller coasternya tuh dapat gitu. Jadi lebih ya, lu pengusaha lu tahu lah roller coasternya seperti apa. Jadi selain kita pengen berkarya yang lebih kena di Indonesia gitu ya, kita juga pengen punya sebuah kapal yang nantinya perusahaan ini itu bisa jadi perusahaan multinasional nantinya yang dikenal dari Indonesia. Satunya ya semoga bisa MBS bisa bawa nama harum. Amin. Lu Mas Tovan mau nambahin? Langsung lah buat kantor di Singapura lah. Let's go lah. Secara pajak lebih murah ya. Baru mau ngomong gitu. Jangan. Ntar kita kejerumus nih. Iya. Masuk jurang. Ya sama dengan Sidik sebenarnya sih. Cuman ya perlu garis bawahi ya, entrepreneur is not for everyone ya. Jadi memang entrepreneur tuh nggak buat semua orang juga. Jadi memang harus dipikirin baik-baik juga kita milih jalan ini kan. Ada banyak ya tantangannya, naik turun hidup. Hari ini ketawa, besok sedih, besok juga ketawa lagi. Itu hal yang harus dipahami sih sebelum mulai bisnis. Awalnya ya dari kos-kosan, dari ya mungkin
tidur aja kayaknya udah kayak Kan asin. kanasin bareng-bareng situ. Iya, Mulai iya. dari sana kita bootstrapping, nggak ada investor, Iya. nggak ada yang ngecip duitnya keringat aja sebenarnya. Iya. Semua dari nol. Ya itu yang gua edukasi juga sih ke teman-teman bro. Jadi gimana ya, orang tuh kadang kemakan omongan jadi pengusaha, besoknya resign, terus jadi pengusaha, lu pasti bangkrut anjir. Iya, susah. Nggak mungkin lah. Kayak contohnya gini bro, simpelnya ya. Gue tuh banyak kemarin berdebat sama, bukan berdebat, gue justru setuju sama argumennya salah satu direktur bank. Gue lagi nongkrong bareng, kebetulan orang ini siapa, gondrong, rokok, ternyata direktur bank BUMN gitu. Dia habis marah-marah. Kenapa? Karena orang pensiun cuman dibekali 1 tahun 2 tahun buat ngembangin usaha, dan track record program itu selalu gagal. Uang pensiun yang harusnya buat seneng-seneng malah dibuat misalkan bikin kolam lele, misalkan dibikinin kafe, bukan malah dapat duit, malah rugi, malah habis duit yang nggak bisa nikmatin masa tua. Apa tadi, entrepreneur not for everyone kan, nggak buat semua orang, apalagi nggak pernah mencoba. Betul. Makanya gue setuju banget sama kalian nih, kerja dulu, Betul. ketika udah ready baru Benar. jadi entrepreneur. Bener. Iya. Karena lo harus tahu jadi bawahan tuh rasanya kayak gimana. Yes. Nggak enak. Jadi point of view-nya tuh ya again ya. Tadi kan juga ceritanya kan ya commonnya nih orang kerja terus abis itu dia udah pensiun terus langsung buka usaha dan ya tanda kutip berharap income-nya bisa sama, stream-nya bisa sama, tapi itu dua hal yang sangat berbeda. Betul. Itu harus dipahami banget ya. Emang entrepreneur bukan buat semua orang, tapi kalau kita percaya ya, bahwa semua orang endingnya cuma jadi dua profesi. Pertama pengusaha atau investor. Dan kalau lo jadi entrepreneur, lo harus bisa dua-duanya. Iya. Lo jalan sebagai entrepreneur, lo jalan Juga sebagai sebagai investor. investor. Dan Iya. lo mengukur dua-duanya itu ya sesuai dengan passion lo aja. Iya. Kalau lo sebagai entrepreneur, lo juga harus sebagai investor karena lo ngeliat nih, ya ROE-nya berapa, Iya dong. investmentnya berapa, baliknya kapan, BEP-nya kapan. Nah, sebagai investor juga sama seperti itu Betul. kan. Lo ngecipin duit, lihat juga nih orang-orangnya kayak gimana, attitude-nya, background-nya, kelakuannya gitu. Jadi memang entrepreneur tuh journey. Iya. Mungkin itu yang kadang nggak dipahamin, Yang kadang dilupakan juga. dilupakan bahwa ini shortcut, enggak, Nggak itu proses, bukan Iya. ending. Ya, jadi makin gede bisnis bukan berarti semua bakal autopilot, nothing. Mungkin level-level yang sudah besar company-nya dia ngambil keputusan strategis itu mungkin sebentar. Iya. Tapi ketika diambil yang impact Iya. 500.000 orang, yang impact 100.000 orang gitu kan. Betul. Mungkin pemahaman itu yang ya di sini kurang di. Benar sih. Ya kadang-kadang juga ditambah bahwa ada glorifikasi terkait masalah entrepreneurship ya, yang Iya. semua orang pengen menjadikan entrepreneurship itu jalan instan. Tapi kan sebetulnya nggak begitu juga ceritanya. Kayak kita ngebangun NBS, kita semua modalnya nggak ada, modal dari lomba ke lomba. Iya. Terus bootstrapping dari awal. Ya. Dan apa yang Bro David lihat kemarin di kantor ya itu sebetulnya adalah Hasil dari hasil keringat dari kalian ya berpuluh-puluh tahun. Kalau kata Pak Tukul kan kristalisasi keringat kan. Iya. Jadi ya kita juga punya alasan. Pantesan kantor lu asin. Ya jadi setiap prosesnya kan ada asinnya, ada manisnya, Iya, ada iya. pahitnya, yang kadang-kadang bahwa tadi dibilang sama Mas Tovan ya butuh keberanian untuk jadi entrepreneur gitu. Iya. Dan kita ngalamin ya roller coasternya tadi saya bilang ya udah sangat-sangat luar biasa gitu. Oke. Nih kita ngobrol nih yang serunya di sini nih. Gue tahu lah siapa klien lu semua. Gue tahu. Tapi pasti gue state kita bukan vendor Cortex. Jadi gua Tapi mau kalau ikut. lu vendor Cortex 1,4 triliun, kayaknya kita kesini, waduh, udah naik private jet, bangun gedung kita 1,3 triliun. Oke, gue tau lah klien-klien siapa, dan maksudnya revenue stream kalian bukan yang sesuatu yang kecil ya. Dan gue banyak ngamati nih. Gue jujur aja di sini, banyak anak startupnya bleeding cuman ngandelin investor, gayanya udah selangit gitu. Pakai jam mahal, pakai setelan mahal, gayanya udah selengean, ngomongnya Fafifu, Sues-Sues. Bangke lu semua. Ternyata banyak fraud kan. Nah, Exactly. gue tahu revenue kalian, gue tahu lah, gue bisa ngira-ngira dan sebagainya. Yang gue kagum adalah kalian sederhana banget sih.
Apa kalian benar tambah miskin? Sebagai entrepreneur, Iya, apa? kayaknya related ke judul tuh. Iya. Tambah miskin kayaknya. Apa kalian itu proyek sebanyak itu buat menggaji seluruh programmer atau gimana? Gimana mindset kalian? Karena gue ngelihat kalian ini beda nih. Ketika datang beda, maksudnya ya kita dandanan sama lah bro, gini-gini aja gitu, nggak yang flashy banget dan lain sebagainya. Tapi ketika gue lihat klien lu, ketika gue datang ke kantor lu, gue amazed sama cara lu hidup dengan kesederhanaan ini. Gitu. Apa kalian memang tidak ada duit beneran atau gimana? Gitu? Coba gimana brother? Silakan bro sedikit. Ya, purpose-nya apa sebetulnya gitu kan. Jadi sebetulnya again ya, sebagai entrepreneur lo harus punya, kalau lo pernah baca buku yang Start With Why-nya si Simon Sinek kan, lo harus punya alasan dulu lo jadi entrepreneur itu apa. Lu banyak baca buku bro, keren. Kebetulan yang gua dapetin sama Taufan adalah kita tuh mau ngejar kesejahteraan, Pak. Jadi kalau berbicara ada kekayaan versus kesejahteraan, gua lebih mengedepankan kesejahteraan. Jadi secara hidup sejahtera, hidup bersahaja, hidup cukup gitu. Tapi juga harus pintar menempatkan diri aja. Gitu. Jadi nggak harus tonjolkan apa yang lu punya, karena itu nanti mungkin hanya mengejar validasi. Tapi sebetulnya yang bobot yang lu bawa adalah lu punya diferensiasi. Diferensiasi dari mentalitas lu, diferensiasi dari kemauan lu, dan juga lu beli sama apa yang lu percaya. Nah kebetulan yang kita lakukan yang selama ini gua sama Taufan lakukan adalah konsisten. Terus bagaimana ngebangun bisnis ini yang sesuai dengan impian kita awal. Why kita ngomong bisnis ini salah satunya adalah hablum minallah hablum minas gitu ya. Ya gua percaya sama Tuhan, gua juga berbuat baik sama manusia, itu aja sih sebetulnya. Karena kita percaya banget bahwa kendaraan yang paling baik buat kita nanti bekal di akhirat gitu ya, itu adalah menjadi pengusaha. Gitu ya. Perusahaan yang kita tumbuhkan, kita kembangkan, kita nuturing dan bisa diwariskan. Kebaikannya tuh nggak bakal putus. Itu yang selama ini saya sama Taufan satu tekankan gitu ya. Bahwa nawa itu kita, niatan kita, why-nya kita tuh di situ. Profit hanyalah dampak. Tapi ketika kita berbicara punya fokus dan tujuan utama, membesarkan perusahaan ini nggak hanya untuk materi, tapi ada hal yang lebih besar di belakangnya, kemaslahatan yang lebih besar di belakangnya, dan menjadi dampak, itulah yang kita kejar. Gokil, gila. Ini masalah sustainability ya. Jadi kalian percaya perusahaan kalian tuh nanti sampai anak cucu masih ada ya. Karena kalian manage-nya nggak flashy, kalian nggak ngambil keuntungan buat misalkan kalian beli Ferrari, beli apa, tapi ya ini, keuntungannya itu milik perusahaan. Mau silakan sana bro. Exactly, ini related banget sama yang lagi happening ya zaman sekarang ya. Startup itu juga pengalaman pribadi juga ya. Waktu itu zaman-zaman kayak coworking space kan. Ada beberapa juga kita nongkrong di coworking space. Gue tahu dia siapa, bisnisnya kayak gimana. Itu gayanya tuh udah kayak serial entrepreneur kan. Laptopnya mahal, pakai personal assistant gitu kan. Pakai PA dong. Kamu jangan ngobrol langsung ke saya. Kamu coba kontak PA saya. Waduh, berat Pak. Padahal kita tahu ya dia nggak punya revenue, labanya juga minus, ada, gitu kan. Burning. Nah itu esensi entrepreneurnya memang mungkin bukan jadi purpose-nya. Kenapa dibilang gitu? Kalau kita terlihat sederhana, sebenarnya mengamini atau mengamalkan beberapa cara ya. Sebenarnya bukan cara ya, template aja dari semua entrepreneur bahwa lo harus mulai itu jadi frugal. Kalau lo jadi entrepreneur, lo frugal is the first thing. Kalau lo mau mulai, karena tanpa frugal ya lo belum bisa ngapa-ngapain, lo ya salary lo berapa, pendapatan lo berapa, frugal ya, dan ya mindful life lah, ibaratnya hidup penuh dengan kesadaran hidup aja, apa yang lo beli, apa yang lo spending gitu ya, dan perbedaan antara rich and wealth ini harus jelas-jelas ditanamkan dalam diri ya, karena banyak startup sekarang tuh ya ngejar valuasi, bukan sekarang, mungkin kemarin ya ngejar valuasi, ngejar ya traction dan segala macam. Mereka nggak paham perbedaan antara laba, antara profit, ya mereka nggak ngitung dari situ. Harusnya dihitung adalah net worth, kekayaan bersihnya kan, karena ya laba juga bisa masih dalam bentuk piutang gitu kan, masih dalam duitnya di luar gitu. Hal fundamental kayak gitu mungkin nggak mereka pahami karena mereka nggak menghabiskan uang dari apa yang mereka cari. Jadi ya easy aja gitu kan sebenarnya. Jadi kita terlihat sederhana sebenarnya bukan karena kita pengen gitu, tapi memang jalan jadi entrepreneur tuh firstnya memang harus seperti itu. Ya walaupun akhirnya terbawa di stage kita yang udah sebesar ini gitu. Kita nganggapnya ya lebih penting wealth dibandingkan rich gitu. Ya menambahin sebetulnya yang selalu gua sama Taufan ya ngobrolin adalah nggak apa-apa dik,
kita hidup seperti ini, tapi yang penting cash flow kita bagus. Iya. Nah, itu. Iya tuh. Pokoknya intinya walaupun sederhana kayak gini kita dan yang penting kita nasabah prioritas gitu ya. Nah, itu poinnya. Benar, itu yang mungkin gue sering cerita juga ya. Sering cerita juga ke teman-teman juga pernah juga cerita sama Bro David ya. Gue kebetulan nasabah prioritas salah satu bank. Ya kita tahu lah ya minimum amount-nya berapa kan. Yeah. Terus ya kita kalau datang kan ke launch tuh diajak ngobrol, private segala macam. Gue pernah ada satu titik di mana gue ngerasa bottom atau batas tajir kita tuh sebenarnya jauh banget dari sekeliling kita ya, karena ada gitu ibu-ibu datang naik Avanza tua lah, ya. Maksudnya tahun-tahun Avanza seri awal ya. Naik Avanza. Naik Avanza. Asli, naik Avanza celana pendek gitu kan, sepatunya mungkin ya sepatu biasa aja gitu ya datang. Dan gue dengar percakapannya karena beda bilik doang kan, dia bilang, Bu, kenapa harus ke sini? Kenapa nggak disamperin gitu kan? Oh iya, saya lagi mau nyairin FR saya nih 35 miliar. Apa nyairin apa? FR, surat utang, obligasi. Oh dia punya obligasi 35 M. Itu. Naik Avanza. Naik Avanza. Itu kebeli Avanza berapa tuh? Ke bensin dealer ya bro. Itu. Dan mobil bekas dibeli sama dia. Nah jadi memang ya hal tersebut agak anomali di Indonesia ya. Iya agak anomali bener. Agak anomali banget gitu. Jadi orang tuh melihat bahwa yang terlihat di mata itu adalah kekayaan sebenarnya. Kalau lo baca buku Morgan Housel si Psychology of Money ya, wealth itu yang nggak terlihat. Desli, ya. Dan itu harus dijalani untuk semua entrepreneur. Harus di awal. Itu jujur the thing yang sedang gue pelajarin juga sih. Dan sulit. Dan sangat sulit. Dan sulit. Apalagi hidup di Indonesia ya. Iya. Pressure, entrepreneur tuh dianggap sukses. Sukses. Uang. Lu punya segalanya gitu kan. Yes. Harus punya, ya harus keren, harus ini, yang enggak. Harus apa ya? Ya, kalau berpenampilan kita menyesuaikan tempatnya lah ya. Cuman again kadang-kadang ya di buku tersebut kan juga bilang nggak ada yang gila sama duit kan. Makanya gue sama Taufan selalu punya sudut pandang sendiri terkait masalah duit gitu. Ya ini kan ups and down ya masalah bisnis kan. Cuman yang gue inget banget dari almarhum nyokapnya Taufan tuh dipesanin sama kita berdua adalah kalian tuh emosi sama uang tuh harus biasa. Jadi, itu susah emosi sama uang terus ketika lihat segepok di rekening mana gitu. Itu yang ditekenin sama almarhum nyokapnya Taufan waktu itu kita ya dikasih ujangan lah sama dia gitu ya. Dia selalu nekenin bahwa harus bersikap biasa, mau itu uangnya lagi banyak biasa aja, uangnya lagi sedikit juga biasa aja. Karena kalau kamu bisa bersikap biasa, kalau nggak ada uang bisa gila. Gila. Ya kan sorry dipotong. Kan gua bilang canda mulu nih. Gua bilang tadi uangnya sedikit ya. Uangnya sedikit ya. Biar waktu itu nyokapnya Toma bilang biar kalian tuh nantinya kalau mau menentukan arah dengan kondisi tertentu itu kepalanya masih dingin. Oh iya, iya benar. Nggak didasarkan keputusan panas karena uang gue lagi banyak. Gue buka aja coba, gue job extend aja. Gue hire aja 300 programmer. Buat AI. Aduh. Saya ikut-ikutan yang naik Avanza. Jurang nih. Yang nenek-nenek naik Avanza nggak ada tuh tas mewah yang ternyata. Nggak ada. Yang ternyata buatan China itu nggak ada. Nggak ada. Bener deh. Gue dengar dari dia aja. Wah gila itu Pan. Itu definisi tuh yang mungkin bapak-bapak pakai kutang masuk ke BCA kali. Karena susah juga karena di Indonesia orang naik Alphard turun di lobby itu diperlakukan beda sama orang yang naik Transum. Itu yang sebenarnya nggak boleh kejadian. Karena kita nggak bakal bisa tahu orang itu siapa. Dia berasal dari mana, duitnya sebesar apa, sebanyak apa, lu nggak bisa profiling dari first look-nya. Partner bisnis gue di Jepang yang punya Bitcoin banyak banget, pokoknya bisa buat negara kayaknya. Naiknya aja ya Transum. Kan nggak biasa di sana mah. Nah, ini teman-teman yang bagus di percakapan ini tuh kalau di negara maju wealth itu nggak kelihatan. Kita nggak pernah tahu orang berjalan itu dia kaya atau enggak. Karena penampakannya sama semua, rata-rata ya. Walaupun ada yang flashy juga lah. Cuman ketika flashy juga kayak ya nggak gimana-gimana banget gitu loh. Tapi ketika di sini tuh udah kelihatan banget, udah ketakar gitu loh. Makanya yang tadi anomali tuh, yang Indonesia itu anomali. Bukan anomali sahur yang tung ini, tapi anomali yang ini nih. Ada lagi gue tuh ada belajar kata-kata mereka keren tuh, namanya ejakulasi sukses. Ada duit coli beli mobil gitu. Ejakulasi sukses gitu. Padahal belum saatnya udah ejakulasi sukses gitu. Gimana sih kalian menanggapi ini? Gimana sih?
Ya, sebenarnya gini, ada fase-fase bisnis tuh ada banyak ya. Mungkin kita simplify jadi 3. Fase survive, scale up, dan fase sustain. Fase survive tuh fase yang paling awal banget. Yes. Ya kalau fase awal tuh ya saran ya, mungkin pernah baca bukunya, ada judulnya First Profit. Jadi ya, atau Profit First itu bagus banget. Dia tuh ngajarin kita misahin dari rekening pribadi, rekening bisnis, tax segala macam gitu ya. Dan dia ngajarin juga bahwa profit itu bukan pendapatan atau income dikurang expense sama dengan profit, tapi ditukar bahwa profit itu sama dengan pertama income dulu dikurangin profit berapa persen, persentasenya baru ke expense gitu ya. Fase itu ya lu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh banyak gaya karena gajinya harus kecil. Udah ada persentasenya lah kecil gitu. Dan itu ya very small lah, small numbers lah, karena ya lo bleeding sama ya chief everything officer lah fase-fase itu kan. Nah fase-fase scale up ini atau scaling atau apapun namanya ya, itu fase lo ngebikin sistem, punya orang banyak, lo punya merek, brand yang dikenal sama banyak orang kan. Lo mau milih ekspansi, kasnya itu mau kemana arahnya kan, duitnya mau dikemanain gitu. Nah biasanya Indonesia ini belum masuk ke fase survive, fase scale up, udah banyak gaya. Itu yang bermasalah sebenarnya. Jadi ya glorifikasi atau ya tadi sebelumnya ejakulasi sukses, pengen kelihatan hebat, padahal sebenarnya lo belum punya network yang bisa diukur gitu. Kalau kita selalu berprinsip bahwa laba itu nggak jadi patokan, tapi yang paling patokan adalah cash flow dan network atau kekayaan bersihnya. Dikurangin segala macam itu jadi patokan utama kan. Nah kalau lu udah fase scale up ataupun fase kedua mau ke sustain, itu pun orang yang sustain biasanya belum sampai sustain itu udah seakan-akan kayaknya udah pakai Lambo segala macam bla 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 gitu. Baru dapat invest dikit, meeting harus di Union, segala macam. Harus pakai PA kontaknya. Ejakulasi sukses. Nah sebenarnya ekosistem entrepreneur di Indonesia lemahnya di situ sih sebenarnya. Lemahnya di situ. Jadi banyak yang gagal sebenarnya bukan karena orang-orang kita pinter ya, cuman ya itu emosi terhadap keadaan yang dialami atau uang yang dia punya sebenarnya. Meeting harus di Roma, pesen konyak gitu-gitu, sekali meeting 2.000, 2 juta. Aduh. Mentalitas sih bro, saya balik lagi ya, mentalitas. Karena banyak pengusaha yang lebih sukses dibandingkan kita. Nah, apalah kita gitu. Bukan berarti meeting di Union atau Roma salah ya. Cuman lihat-lihat aja gitu. Lihat stage-nya. Iya, lihat stage-nya. Jadi mementing apa yang mau jadi prioritas sebetulnya sih sebetulnya. Apa yang mau dikedepankan, values apa yang mau dibawa sebetulnya. Dan itu mentalitas tuh penting. Menentukan sikap kita seperti apa, karena udah banyak yang lebih sukses dibandingkan kita. Kalau yang lebih sukses aja bisa lebih, kalau bahasa kerennya kan tawadu gitu ya, merendah. Ya kenapa kita harus bisa mau show off gitu? Show offnya bukan dengan validasi mungkin apa yang kita tampilkan secara outlook gitu, outfit gitu. Tapi cobalah kita menampilkan apa yang ada di isi kepala kita gitu. Values apa sebagai individual, profesional yang bisa kita tunjukin. Dan itu yang jadi pembeda sih harusnya. Iya, gua tuh pengen banget podcast sama kalian tuh karena gua tuh ngalamin fase ejakulasi sukses, bro. Ketika startup gua, everyone looking at me. Dulu. Startup gua tuh setara sama startup gede dulu. Jadi gua punya salah satu startup dulu di bidang gym dan lain sebagainya. LinkedIn gua selalu penuh inbox, punya dan ya gua ejakulasi sukses. Investment nggak habis-habis gitu, dan misalkan gue minum wine di suatu cafe gitu dan sebagainya, itu wine teman sebelah gue bisa, wine di meja sebelah gue bisa gue minum. Gitu. Terus gue kalau berantem gue bayarin tablenya. Ejakulasi sukses itu gue dulu. Makanya ketika mereka cerita nih teman-teman gue, kayak anjir bener, harusnya emang harus stay humble dari awal. Sesuai stage lu aja. Kalau jadi gini nih teman, kalau kita lihat mereka nih udah naik Ferrari, berarti mereka yang punya dunia IT bos, itu udah kaya banget berarti. Udah kaya banget itu, udah kayak ya udahlah gitulah, itu kan cuma hobi gua gitu kan. Salah satu hal yang gua sama Tovan tadi kalau compare pada kebanyakan orang adalah bersikap biasa sih bos. Itu susah banget bersikap biasa. Jadi kalau kadang-kadang kan orang beranggapan bahwa segala sesuatu di dunia ini perlombaan gitu ya. Duluan siapa? Abang rasa ini dunia abang. Nah, kita selalu coba
once ketika lo ada yang lebih, lo bisa biasa. Walaupun lo ada sesuatu yang kurang mungkin, lo juga bisa bersikap biasa. Nah, bersikap biasa itu yang mahal harganya. Dan itu yang kita latih tahun ke tahun di setiap stage-nya kita berjalan tuh kita harus. Dan itu memang habit dan nggak bisa sebentar dibangun. Bener, gue dari seringnya gue meeting, gue sekarang udah bisa nakar orang. Banyak orang tuh, gue dulu juga termasuk orang yang kalau ngomong tuh selalu aku. Jadi center of attention-nya mintanya dia, keakuan. Aku udah begini loh, gue juga udah begini, gue mah begini. Nah, ada orang yang begitu. Kalau ngomong aku ketawa nih. Pasti dia ketemu banyak orang yang kalau ngomong aku tuh sampai enak kan dengerinnya. Tapi semakin gue dewasa, gue pun sangat-sangat menghilangkan itu. Itu bersikap biasa aja tuh mahal dan susah loh. Iya, karena gue sama Tovan mungkin ya. Iya. Gak usah mungkin lah, emang bener kejadian adalah gue sampai sama Tovan ada di sini tuh mungkin sampai satu set bisa ngobrol sama lo gitu ya, walaupun dalam main lama. Kita nggak mungkin ada titik di sini kalau kita nggak ada orang lain. Makanya gue sama Tovan tuh selalu mengapresiasi teman-teman NBS yang mereka hadir bahkan sebelum NBS itu ada, bro. Iya, agree. Gitu ya. Jadi tanpa mereka ya apalah artinya gue sama Tovan gitu kan. Iya. Semenjak gue sering turun ke UMKM juga gue mulai belajar mendengarkan. Karena UMKM ini misalnya teman-teman yang maaf kata ya masih di bawah kita yang masih berjuang tuh keakuannya tuh bukan kesombongan, tapi masalah dia cerita. Nah, ketika kita balas dia cerita masalah kita cerita keakuan, enggak gue sukses kok, gue begini, gue bisa loh begini. Itu tuh agak susah gitu. Jadi kita harus listening terus cari point of view, solve problem dia tuh gimana. Itu mungkin yang harus dipelajari teman-teman yang masih muda ya. Jadi menghilangkan keakuan, egosentrik diri, melainkan kalau meeting tuh kita berusaha sebagai tim dan saling mendengarkan satu sama lain, itu mungkin hal yang susah ya. Betul. Dan jangan ejakulasi sukses. Gue suka banget kata-kata itu. Ini nih bapak ini yang bilang. Ejakulasi sukses. Wah, aduh ini coli. Beli apa gitu? Beli sepatu 30 juta gitu. Ada historinya sebetulnya. Banyak cerita lah. Sekarang kita ngomongin skill entrepreneur ya, bro ya. Kan kita semua ini berangkat dari seorang programmer. Gue juga berangkat dari seorang programmer, bahkan gue dulu guru SMK dan lain sebagainya. Tapi ketika jadi entrepreneur itu kan beda banget ya. Dan banyak teman-teman pasti yang nonton juga mungkin programmer yang mungkin baru berpikir, mungkin dia sendiri sedang banyak project sekarang di luar kerjaan, atau mungkin dia berpikir usaha atau lain sebagainya. Nah, sebenarnya dari shifting dari programmer terus menuju ke entrepreneur, gue yakin kalian tetap ngoding kan sampai sekarang? Masih jadi hard coder juga kan? Masih. Walaupun maksudnya layarnya nggak terlalu teknikal, pasti gue tahu. Apa sih yang paling susah tuh apa? Ketika shifting jadi programmer yang biasa kita ya gitulah, kita kan sering diminta install ulang Windows kan? Enggak bercanda, kayak kita kan berpikirnya logika banget. Pasang printer gitu ya? Ya pasang printer gitu kan? Kabelan. Kita kan berpikir ya by structure, by logic dan sebagainya. Kan entrepreneur kan ada, kalau gue sih ada gut feelingnya ya, kayaknya dapat nih kayak gitu. Apa sih yang paling susah? Ya sebetulnya nih gue sama Tovan tuh ada kita kebetulan adalah dua orang yang punya karakter berbeda, kita punya kompetensi juga berbeda, kita punya minat yang berbeda, dan tapi ketika dijadikan satu nih gue sama Tovan tuh udah ya itulah NBS gitu ya. Cara pandang gue, cara pandangnya Tovan tuh ketika di-blending jadi satu. Makanya mungkin gue mulai dari Tovan dulu nih, karena bapak ini punya 1000 nasihat buat para programmer yang mulai. Jadi dengerin teman-teman programmer. Jadi apa? Jadi berusaha. Masukan dari suhu kita. Silakan. Jadi kalau ya bener kata Bro David, kalau jadi entrepreneur tuh memang bener-bener shifting paradigma ya. Pertama, kita kan sebenarnya di dunia ini kan selalu nyari kepastian ya. Ya lo kalau deketin cewek, lo datang tiap hari berharap dia pasti dapat jadi lu, dapat dapat apa atau terima tawaran lo jadi pacarnya dia, lo ngasih dia bunga segala macam. Orang jadi PNS juga kan pasti ngejar namanya kepastian. Iya, stabilitas. Orang kerja itu juga ngejar namanya kepastian. Tapi di entrepreneur ketika mau shifting dari programmer ke entrepreneur, ada satu hal yang paling lo harus pahami. Ya, kalau di Islam mungkin, kalau di Muslim tuh ya mati, kepastian tuh kan mati, rezeki atau maut, ada jodoh ya. Dan langkah kita berjalan setelahnya. Ya. Tapi kalau di entrepreneur ada kepastian yang paling pasti. Apa? Ketidakpastian. Aja.
Kepastian yang paling pasti bagi entrepreneur adalah ketidakpastian. Berarti ketidakpastian itu pasti. Kepastian yang paling pasti adalah ketidakpastian. Karena ketidakpastian itu pasti. Bagi entrepreneur tuh harus paham itu dulu. Iya. Jadi ketika lo shifting dari programmer terus lo pengen bikin usaha, pahamilah bahwa itu yang akan kalian hadapi. Oke. Dan kita hanya bisa juggling. Iya. Jadi misal kita running code ya. Kita running code. Semuanya udah bersih, tes unitnya udah itu jalan. Itu pasti jalan. Udah dites lah, itu pasti jalan. Simple. Ketika lu jadi entrepreneur, lu udah lakuin semua nih. Enggak. Lu nggak bisa A B C D E D. Untuk dapat nih gua, pasti dapat. Belum tentu. Jadi lu nggak boleh punya maksud ini pasti dapat. Jadi gua bisa ngambil Toyota Yaris hari ini. Karena gua besok pasti dapat project ini. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Dan itu yang namanya ejakulasi sukses. Itu definitely nggak bisa. Nah itu contoh nyatanya ya berarti. Itu benar. Karena yang susah mungkin substansi actionnya ya ketika dia kalau kita belajar bisnis banyak lah ya, ada canvas model, TAM, belajar SAM itu mungkin umum lah ya. Tapi yang mentality itu yang harus diganti sebenarnya. Lu harus kuat menghadapi ketidakpastian. Hari ini ketawa-tawa, kita pasti besok dapat project, besok bisa gagal. Besoknya bisa bad mood seharian. Yes, gue ngerasain itu. Dan itu ya sulit memang. Mood swingnya emang parah sih. Iya, ya kan biasa yang pasti ya. Ketika lu udah ngerjain misalkan, gue udah presentasi terbaik mungkin, gue udah pitching ke semuanya dan besok pasti dapat lah. Gue beli motor karena besok dapat. Ternyata enggak, kan ketidakpastian yang itu hal yang harus di manage banget lah. Betul, gue nambahin Tovan adalah selain tadi ya mentalitas ketidakpastian adalah balik lagi kalau yang harus dimiliki banget sama programmer adalah satu, lu harus bisa memahamin orang lain bro. Lo harus bisa memahami orang lain. Turunannya banyak. Menarik. Seni memahami. Itu buku yang paling banyak gue baca adalah ketika gue awal-awal merintis usaha adalah memahami orang lain, Pak. Di luar buku-buku teknis. Jadi belajarnya nggak putus, tapi lebih belajar ke memahami orang lain dan bagaimana. Turunannya salah satunya adalah bagaimana lo berkomunikasi sebetulnya. Dan bagaimana membentuk lo bergaul dan networking gitu kan. Yang pada akhirnya satu hal yang kita syukurin sampai saat ini gue sama Tovan adalah mostly our clients itu datang dari reputasi yang kita bangun, dari percayaan yang kita tuntaskan, yang kita amanah yang diberikan terus selalu kita jawab. Jadi kekuatan networking mulut ke mulut itulah yang ngebuat sampai saat ini NBS bisa survive gitu ya, karena kita menjaga semua kepercayaan yang ada. Dan bagaimana menjawab kepercayaan itu kalau lu nggak bisa memahami orang lain, lu nggak bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Terus mungkin yang kedua gue nambahin dikit, ketika lo shifting jadi pengusaha, orang kan mindsetnya adalah startup tuh bikin app ya, bikin digital segala macam. Ya sebenarnya running bisnis, ya ekosistem dalam bisnis harus dipelajari, manajemen orang, manajemen finansial, risiko dan kawan-kawan. Nah itu yang mungkin kadang nggak dipahami ketika mau shifting ke bisnis ya. Jadi ya udah kita bikin app aja, kita ngoding, udah pasti kita bakal jadi ya serial entrepreneur gitu. Enggak gitu sebenarnya. Lo harus belajar. Kalau memang kita nggak bisa, nggak ada ilmunya, ya mungkin bisa cari partner yang lebih paham bagian itulah. Yang melengkapi lah. Gue bisa ragu omongan kalian karena relate banget. Apalagi gue mencindik. Banyak programmer kita jago ngomong sama komputer, nggak bisa ngomong sama orang. Bukan team player. Jadi ketika gue kerja di luar, gue juga pernah kerja di perusahaan Singapura. Anyway, they have the ability to explain what they are doing to other team members. Clarify. Clarify ya, dan clarity ya. Nah itu yang nggak dimiliki. Jadi kalau haho kayak orang jual keong gitu loh kalau jelasin. Nah itu tuh mungkin the ability to speak kayaknya harus banyak diimprove ya. Di programmer teman-teman kita yang baru mulai ya. Betul. Nggak harus jadi pengusaha, kayaknya semua ya. Nggak jadi semua. Itulah yang tadi gue bilang, masalah yang root cause permasalahan software consulting di Indonesia itu yang menurut kami gitu ya, yang selama ini kita perhatikan adalah gagalnya sebuah aplikasi itu dibangun bukan pada teknologi yang diimplementasikan Pak, tapi sebetulnya adalah gagalnya mendapatkan clarity. Jadi makanya kalau lu pernah lihat meme ada, lu mau bangun apa? Lu mau bangun tempat duduk, tapi di setiap kepala orang itu tempat duduknya beda-beda. Nah itu. Nggak dapet. Karena pada akhirnya apa sih sekarang kita bikin software kan ujung-ujungnya adalah serving the market gitu, serving the users gitu, bukan serving buat diri kita sendiri kan. Nah, jadi ya kemampuan mencari dan menggali clarity itu yang mahal harganya sebetulnya. Apalagi kalau udah merasa dia yang paling jago gitu. Nah, waduh, orang lain udah dipilih. Dan yang tadi poinnya Bro Tovan juga benar, software lu nyebut lu bukan software house, siapa tadi? Software engineering. Software engineering company itu
bukan rocket science, Ya, itu bukan bisnis. science, itu bisnis. Jadi jangan berusaha pecahkan masalah lu pakai tech stack yang tercanggih sedunia. Ya. Kalau itu mahal, bisnis lu rugi, percuma. Itu apa rocket science, lu gak nerbangin roket ke bulan terus lu balik lagi kan, enggak kan? Kita bukan kayak Elon Musk lah ya. Iya. Di Indonesia ini lemahnya ketika bikin aplikasi itu nggak dihitung sebagai investment, Iya. tapi hitungnya sebagai seremonial, sebagai achievement personal. Seremonial berarti. Siapa itu? Siapa itu? Kita nggak ikutan ya. Jadi investment itu kan harus terukur ya. Iya. Ya berapa yang dihasilkan, berapa yang dikeluarkan, impact-nya apa, terukur ya, measurable. Kemudian pemilihan teknologi jadi fokus utama. Harus bisa dilanjutkan. Oh iya. Harus bisa di-maintain. Bener banget. Maintainability-nya harus bagus gitu kan. Nah, itu mungkin kadang yang nggak dilihat ya, karena again IT ini di Indonesia ini project IT terutama itu jadi lahan basah. Iya. Jadi tempatnya orang-orang mencari keuntungan bukan sebagai investment. Yes. Nah itu yang problem di kita sebenarnya. Iya. Itu problem yang kita sendiri ngadepin gitu ya, ngalamin gitu. Iya. Ujung-ujungnya akhirnya ya dengan harga yang mungkin sangat murah gitu kan, Iya. tiba-tiba ya setahun kemudian datang balik ke kita minta advice untuk benerin ya. Ya Iya. pasti kayak Pasti. ya kayak kita invest di sesuatu yang nggak jelas aja lah. Dengan uang kita yang banyak tapi invest di sesuatu yang sangat-sangat buruk performance-nya, ya pasti hilang uang kita kan. Betul. Betul. Karena kita cuma menganggap itu project base, nanti tahun depan juga ada project lagi. betul, Gue bisa gini-gini, tapi kan waduh, di zaman sekarang lagi apa kita bisa bedah code ya, kita bisa tahu Betul. isinya apa, ngapain, dan ya itulah mungkin jadi salah satu yang membuat ekosistem bisnis di Indonesia, apalagi IT juga, maksudnya kita masih kalah sama tetangga sebelah ya gara-gara itu mungkin ya. Tapi kalau gue sih masih berharap positif ya dengan adanya banyak konten kreator yang menyuarakan dan teman-teman yang semakin aktif dan vokal, kayaknya bakal lebih better sih ke depannya. Iya. Dan kejadian-kejadian itu nggak akan terulang lagi. Cuman ya stop jadiin IT lahan basah ya teman-teman. Iya. Stop jadiin IT lahan basah. Kasian kita ini Pak, kita ini lagi tech winter Pak. Lu hire berapa programmer deh sekarang? Masih jalan? Berapa programmer jumlah programmer lu Total berapa? Tim 130 lah. 130. 130 programmer dari 2 anak bangsa yang jadi entrepreneur di bidang IT. Bayangin kalau banyak project dengan value yang benar, dengan investment yang benar, berapa puluh ribu programmer yang bisa kita hire. Iya. Gitu personally, gue juga ada tim dan gue nggak sebanyak kalian sih. Gue juga hire beberapa programmer gitu. Jadi bisa kasih lapangan pekerjaan Pak. Iya. Itu yang bikin sebagai entrepreneur tuh di hati tuh nyes ketika karyawan lu lahiran, terus lu bisa kasih dia gaji, lu bisa kasih dia THR. Gue tuh kemarin walaupun ya dalam hati gue, wah THR gue bisa buat beli motor nih, maksudnya kayak tapi gue bangga gitu loh. Oh nggak apa-apa, jadi mereka bisa berbahagia dengan keluarganya di rumah dengan uang yang kita hasilkan sama-sama dan kita kasih gitu kan. Itu kan bangganya kan yang lu sebut mungkin amal jariah ya. Amal jariah. Ya ada kebanggaan yang kita bilang, ada kesejajaran kebanggaan yang gue sama Tovan selalu angkat adalah suksesnya customer kita itu harus suksesnya customer kita ketika kita deliver aplikasinya berdampak gitu ya terhadap bisnis, itu juga harus equivalent dengan happy-nya tim kita. Iya. Gitu ya, engineers kita. Jadi apapun yang pencapaian yang dicapai oleh semua orang di perusahaan, ya itulah pencapaian bersama. Nggak ada pencapaian individu 1-2 orang gitu ya. Dan ya pada akhirnya saya sama Tovan pun juga nggak akan menjadi apa-apa kalau misalkan nggak ada teman-teman hebat yang 130 orang itu di NTS gitu. Karyawannya 130 orang bro. Sederhananya begini bro. Nggak ada songong-songongnya ini. Aduh, makan sama konten kayak makan Indomie. Lu nggak bawa steak di rumah? Wagyu gitu. Indomie is the best bro. Iya. Makan Indomie tadi. Kalau di Karyawan Afrika, 130 punya gedung. Indomie jadi makanan utama. Di Afrika Indomie jadi makanan utama. Ya kan di Afrika bro. Ini di sini. Anyway, gue juga pernah main kantor mereka dan gue mes juga. Jadi lu sediain mes juga ya buat teman-teman programmer yang dari luar kota. Mereka sediain mes buat tinggal. Walaupun pas gue buka mesnya dia bawa baju basah. Alakas programmer kos-kosannya bawa baju basah. Ya isinya koper di mana-mana. Tapi itulah cara kita nge-embrace ya teman-teman ya biar bisa dapat kerja. Emang tujuannya berbisnis tuh itu kok, biar orang pada kerja dan mereka kuliah
nggak jadi yang lain, tapi ya udah kerja di bidangnya karena ekosistem bisnis di bidangnya tuh ada, Betul. exist, Betul. bener kan? Betul, ada. Ketika that's why kenapa banyak orang pintar kerja di luar negeri, ketika mereka kuliah susah nggak ada ekosistem bisnisnya di sini. Dan Bener nggak sih? Ini hal yang menarik ya, kenapa kita selalu attract talent-talent yang join dari kita maaf, yang baru-baru lulus, kalau bisa jangan join ke company gede dulu. Ya. Gimana tuh? Itu jangan. Kenapa? Karena kita cuma jadi ya part kecil dari sebuah sistem yang udah rapi dan udah jalan. Yang sudah established. Udah established. Nah, ya kalau di mobil lu cuma jadi baut lah ya. Jadi baut. Teman-teman yang baru lulus. Ya kalau buat mesin nggak copot bahaya sih. Maksudnya kayak lu jadi baut dashboard ya. Kalau copot ya udah lah. Tapi harus masuk ke company yang mungkin levelnya masih berkembang kayak kita gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa belajar proses yang lebih luas. Iya. Dan dia terlibat dari end-to-end proses tersebut. Yes. Dan bahkan mungkin bisa ngobrol sama atasannya, CEO-nya, direkturnya, head of engineering. Jadi banyak insight yang dia dapat. Tanpa gitu harus ya. ada batasan. Tanpa harus ada batasan. Dan ketika mungkin udah nature, ya mungkin bisa moving ke tempat lain yang pasti secara skill dia nguasain. Ya. Itu yang selalu kita bilang gitu. Selalu kita dorong ke anak-anak ya jangan cari perusahaan yang langsung besar karena kalian cuma jadi ya part kecil banget lah dari sebuah proses yang udah rapi. Iya. Masuk ke kita ya. Pasti di sini banyak tambahan learning lah. Bahkan kerja bakal ya ikut meeting yang kadang di luar konteks, di luar apa, jadi tahu sebenarnya prosesnya kayak gini loh gitu. Belajarnya banyak lah ya kalau di. Tapi Indonesia kan nggak kayak gitu. Biasanya kalau lulus ya PNS lah. Pengennya. Satu, yang kedua kalau kerja di X itu Iyalah. yang besar Yang pakai lanjarnya keren itu ya. Kalau bisa meeting keluarga tuh lanjarnya di bawah tuh. Perusahaannya keren soalnya gitu. Lanjutnya pakai satu merek yang mahal lah dipakai. Iya. Lanjutnya mahal itu ya. Iya, yang buatan China itu ternyata. Gak lu mau nemen apa cepat. Iya, gue nambahin satu, lo mulai berkarir di perusahaan yang sedang berkembang. Yang kedua adalah lo harus bisa mulai tadi. Yang paling penting buat programmers yang mau jadi pengusaha gitu ataupun yang mau jadi misalnya solo karir gitu ya, jadi independent developer atau engineer adalah lo harus punya banyak teman. Gitu. Iya jadi, sih, banyak teman. Ketika lo berkarir di sebuah perusahaan, lu nggak bakalan tahu orang ini nantinya bakalan jadi seperti apa tuh, lu nggak bakalan bisa tahu. Karena kan kepastian tidak pasti lah, ketidakpastian. Lu nggak tahu sebelah lu teman kerja lu yang sekarang mungkin kan, tiba-tiba bikin usaha. bisa jadi bikin usaha, dia tiba-tiba keterima di perusahaan yang lebih besar gitu ya di masa depan. Karena pada akhirnya adalah ketika umur lu udah 40 tahun, lu udah merujuk ke sana, gue yakin lamaran akan semakin susah di Indonesia. Yang paling membuat lu bisa bertahan di berkarir ya secara industri adalah teman-teman lu yang lu rawat, teman-teman yang lu jaga gitu ya, yang selalu sapa gitu ya, nggak ketika lu butuhin pinjam 100 dulu gitu ya, nggak ada gitu. Jadi selain lu berkarir, lu harus bisa mulai bangun circle lu, bangun network lu gitu ya. Tapi gue boleh jujur sih, programmer gue tuh banyaknya teman kuliah gue atau teman di startup gue dulu. Gue nggak dapet circle baru tuh, dan gue bisa hidup dan berkembang bersama mereka, dan gue tahu perkembangan mereka gitu. Jadi mungkin gue relate banget sama lu, gimana kita nggak pernah tahu nih siapa nih. Misalkan gue dulu ya beler di kos-kosan terus main Dota gitu, nggak ada yang pernah tahu kan gue jadi misalkan bosnya mereka yang gaji mereka sekarang kan nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Makanya jangan meremehkan orang gitu loh, maksud gue. Poin gue tuh itu gitu loh. Gue itu hal yang gue pelajarin. Itu bahkan kita ada beberapa kasus ya Van ya. Karyawan kita gitu, tim kita keluar gitu ya, terus berkarya di tempat yang mungkin di atas kita gitu ya, dan ternyata dia mereferensikan kita loh. Kita masih jaga silaturahmi sama teman-teman itu gitu ya. Malah dapat klien kali ya. Iya, masih dijaga dan direferensikan gitu ya. Dan itu kayak itu sangat-sangat emas bahwa tadi ya, memahami orang lain, berkomunikasi dengan baik dan menjaga teman, merawat teman lo siapapun itu, lo nggak tahu nanti nasibnya akan seperti apa gitu. Iya. Di era apa ya, orang menyebutnya era AI ya. Era AI ini sebenarnya AI diganti sama AI gitu. Tapi podcast robot nih. Tapi sebenarnya ada satu hal yang perlu dijaga, yaitu reputasi. Reputasi nggak bisa diganti sama AI. Yaitu dibangun lama. Oh iya, nggak bisa diganti sama AI. Nggak mungkin lah. Jadi harus dibangun lama ya. Setuju sama statementnya Bro Sidik tadi ya. Kita nggak tahu 10 tahun 20 tahun lagi jadi apa kan. Iya. Tiba-tiba dia ternyata anak kong lo
diem-diem atau Diem-diem. dia punya warisan berapa puluh M, dia bikin usaha atau masuk mana, you never know. Jadi jaga reputasi, keluar kantor juga baik-baik aja, nggak usah drama, nggak usah banyak. Ya, benar. Itu yang sering terjadi. Macem, karena mungkin temen yang lo anggap, ini siapa sih nih? Dia mungkin hasilnya lebih baik aja. Iya. Ya, lo mungkin ngerasa lo lebih bagus skill, tapi masih dia lebih baik. Iya. Dan dia ada di pucuk tertinggi yang someday mungkin ya dia inget loh, oh iya gue pernah inget kejadian ini, gue tarik deh sekarang. Iya, dia mereferensikan lu, dia menarik lu, dia menolong lu. Tanpa Karena pertolongan kadang kalau kita kejepit kadang datang dari orang yang paling tidak terduga. Bener banget. Yang paling kita nggak pernah pikirin, kok dia yang nolong gue ya? Iya. Oh pernah ini dulu. Benar. Dan sebagainya. Oke, kita masuk ke ujung segmen teman-teman podcast. Jadi mungkin gue bakal rutin sama mereka podcast bahas yang macam-macam. Mungkin kita bahas nanti undang lagi lah satu siapa. Ya, siap. Ya bisa lah Roy Suryo pakai telematika. Kita manut aja nanti. Pakai telematika bro. jangan gitu. Roy Suryo ngapa? Roy Suryo bercanda doang om. Ya. Kalian ada nggak satu one liner atau nggak one liner, satu kata-kata terakhir mungkin dari kalian buat teman-teman nih, mungkin yang nonton kan banyak di channel gue kan banyak pelaku usaha yang mau berkembang UMKM ataupun teman-teman programmer biasanya juga nonton. Apa sih yang mau kalian sampaikan ke mereka nih sebelum kita melanjutkan episode kedua nanti dan sebagainya? Ya kalau dari saya sih sebetulnya balik lagi, lo harus punya alasan untuk melakukan sesuatu. Purpose lo apa sebetulnya? Itu yang bakalan ngebuat lo punya matahari lah. Yes. Matahari yang selalu lihat untuk oh gue ada tujuannya kesini nih. Ya. Terus yang kedua adalah sebaik-baiknya kita di era yang sekarang, ini hal yang sekarang jadi challenge buat gue pribadi adalah stay relevan dengan bisa beradaptasi dengan mudah di apapun bentuknya. Karena nggak tahu apa yang mungkin saat ini kita bisa bilang, mungkin NBS saat ini kita jualannya adalah software engineering gitu ya. Tapi nanti ketika AI udah makin cerdas, ya kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin kalau kita nggak persiapan dari sekarang. Kita nggak coba beradaptasi dengan apa perubahan yang kita hadapin di hari ini gitu ya. Itu dari gue sih. Oke. Lu ngomongin lu nggak jualan kelas prom kan? Oke. Stay relevan. Ngikutin perkembangan zaman teman-teman. Thank you brother. Silakan. Mungkin kalau dari gua ada key point ya. Mungkin kita ambil 3 key point yang mungkin bagi teman-teman programmer yang pengen bikin produk, bikin usaha atau mungkin bikin kayak sejenis kita. Ya tadi kita sampaikan ya harus juggling sama ketidakpastian. Harus siap. Itu mindset yang harus dirubah. Dan fase-fase awal frugal dan mindful life itu hal yang krusial. Karena ya harus sadar bahwa kita belum punya banyak uang dan ya kita harus. Lu aja bilang belum punya banyak uang. ya mungkin bisa bagaimana kita mengatur emosi dengan uang ya itu bisa baca bukunya si Psychology of Money ya. Iya, bagus banget itu. Itu buku yang harus dibaca ya. Terus kalau mau tahu bagaimana kita menghitung profit dan income count, baca bukunya si Profit First-nya. Atau lupa gue namanya First Profit atau Profit First itu punya gambaran bagaimana kita misahin antara ya income, laba, profit, gaji buat diri pemilik sendiri. usahanya itu memang harus diatur dan di manage dengan baik gitu ya. Itu yang penting ya. Yang ketiga ya mungkin kalau kita muslim ya, bisnis dengan Tuhan, bisnis dengan Allah. Karena bisnis dengan Allah itu return 1000% bro. Gokil. Karena lo dapet sehat, dapet kemudahan, dapet apa ya keinginan anak lo sehat ya. Itu salah satu obat biasanya untuk kita ngerasa nggak jumawa. Iya bener sih. Karena everything yang lo dapatkan sebenarnya bukan dari lo sendiri juga gitu. Iya, itu faktor yang mungkin orang-orang di negara maju yang maaf ya banyak yang ateis tuh yang nggak bakal bisa ngerti. Iya. Tapi kalau kayak negara religi kayak kita tetap, kalau gue sih tetap percaya ya. Betul. Karena ya kalau kita mengamini bahwa setiap kesulitan tuh ada kemudahan. Jadi ya lo di atas stay calm, di bawah juga stay calm aja. Itu yang gue tambahin Tovan adalah berbisnis dengan Tuhan, itu yang kita lakukan. Jadi dulu NBS pernah mau bangkrut terakhir nih. Lu pernah mau bangkrut juga? Kita pernah mau bangkrut tahun 2017. Oh my god. Saat itu again almarhum nyokapnya Tovan bilang bahwa kalau mau berbisnis jangan berbisnis sama manusia. Jadi yang kamu kejar kalau sama manusia hanya dunia. Tapi kamu harus punya bigger picture-nya, berbisnisnya itu harus dengan Tuhan. Karena yang kamu kerjain itu adalah ketidakterbatasan.
Ya nggak ada batasannya. Ketika kamu berbisnis dengan Tuhan, definisi rezeki buat kamu itu bukan hanya untuk harta atau materi, tapi lebih dari itu. Salah satunya adalah kita bisa happy, kita bisa sehat, duduk di sini aja udah bagian dari rezeki. Keren bro, brother, gila. Keren banget. Berarti bener ya istri gue ya, gue harusnya tuh lebih sering ke gereja daripada sana. Nah itu pak, saya pantau bapak itu bahwa Sanorinya lebih sering nih. Gue dinasihatin dua teman gue ini, bapak, saya akan lakukan pak, berkat Tuhan pak. Thank you so much. Thank you. Dan mungkin ini penghujung podcast kita ya teman-teman. Yeah. Gue thank you banget sama Bro Sidik dan Bro Tovan udah datang. Terima kasih banyak. banyak. Datang ke sini kita udah ngobrol bareng. Enggak, kita nih memang segmennya bertiga. Salah. Kita memang bertiga, nggak ada yang datang ke sini nih. Kita semua datang. Kita datang semua di sini. Ya, dan teman-teman nanti kita bakal juga buat podcast mungkin selanjutnya. Teman-teman pantengin aja. Intinya kita mau buka wawasan teman-teman nih, bukan hanya pengusaha atau programmer dan lain sebagainya. Gimana sih caranya kita berbisnis juga? Apa sih yang udah kita lakukan ke community? Karena kita nanti ada rencana ya mau turun ke jalan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa punya impact ke Indonesia selain daripada kita mencoba membangun ekosistem bisnis IT yang sehat di Indonesia gitu. Siap. Thank you ya brother. Terima kasih Saksikan, banyak. jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng teman-teman biar channel gua ini berkembang dan gua bisa ngelakuin podcast kayak gini lagi. Oke, maju terus IT Indonesia.